Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 7. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Ledakan Ultra Cannon yang dilontarkan Ultimate Mekamaru bisa menghancurkan bendungan dengan begitu parah. Sayangnya serangan sebesar itu tidak mampu menghabisi Mahito dan hanya memberikan sedikit luka pada roh kutukan menyebalkan tersebut. Mahito pun berlari cepat dengan mengubah bentuk kakinya menjadi hewan. Dia pun berencana menarik paksa Mutako Kichi keluar dari Ultimate Mekamaru. Tanpa banyak berpikir, Muta langsung memukul Mahito dengan pukulan robotnya. Namun semua pukulan itu tidak berguna, karena Mahito berhasil menghindar dengan gerakannya yang super lincah. Mahito bahkan mengubah dirinya menjadi seekor ikan saat dia terjatuh dan terjebur ke dalam sungai di bawah bendungan. Muta pun melepaskan kekuatan yang disimpannya selama 2 tahun, yaitu Miracle Cannon. Namun lagi-lagi si Mahito berhasil menghindar. Dia bahkan berhasil mendaratkan satu pukulan besarnya pada Ultimate Mekamaru. Saat itulah Muta menyiapkan senjata pamungkasnya, yaitu tabung yang berisikan kekuatan domain sederhana atau simple domain. Muta lantas menancapkan tabung tersebut ke dalam panel, dan secara otomatis Ultimate Mekamaru langsung memuat energi kutukan yang ada di dalamnya. Muta hanya memiliki 4 kesempatan serangan. Itu artinya dia hanya memiliki 4 tabung simple domain dan dia harus menghabisi Mahito dengan sekali serangan. Muta lantas mengunci tubuh Mahito yang telah mengubah lengannya menjadi sayap di dalam jarak serangannya. Ketika sudah benar-benar terkunci, Muta pun berhasil menembakkan simple domainnya pada lengan kiri Mahito. Awalnya si Mahito santai saja karena semua serangan fisik tidak mempan pada jiwanya. Namun dia jadi kaget setelah menyadari bahwa peluru simple domain Muta berhasil menghancurkan lengan kirinya. Tidak berhenti di situ, Ultimate Mekamaru langsung menendang Mahito hingga merangsek jauh ke dalam hutan. Namun Mahito bisa mengatur jiwanya, yang seolah-olah membuat tangannya terlihat normal kembali. Dia pun langsung kabur dan kembali berubah menjadi burung. Muta pun mengejar Mahito dan dia optimis bisa memurnikan roh kutukan tersebut. Saat itulah Shigeto tertawa licik dan dia mengakui kekuatan Mutako Kichi yang setara dengan penyihir Jujutsu tingkat khusus. Sedetik kemudian, Muta melepaskan kekuatan terpendamnya selama 5 tahun, yaitu Pigeon Viola, di mana serangan ini melepaskan 5 Ultra Cannon warna-warni yang terus mengejar Mahito tanpa henti. Namun demikian, si Mahito terus kabur dan menghindari serangan hebat Muta dengan mengubah dirinya menjadi beberapa form hewan. Dia pun berhasil mendekati Ultimate Mekamaru dan menebas beberapa kabel yang tertanam di belakang kepala robot besar tersebut. Tentu saja ulah Mahito tersebut membuat Pigeon Viola hilang kendali dan meledak di belakang Ultimate Mekamaru. Ultimate Mekamaru sendiri mengalami error parah, walaupun robot itu bisa mendaratkan pukulan kuat dan membuat Mahito terpental kembali ke dalam hutan. Muta lantas mengaktifkan simple domain keduanya dan kembali menembakkannya pada Mahito. Dia ingin menang dengan harapan bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Namun saat itu juga Mahito melepaskan perluasan domainnya yang bertajuk perwujudan kesempurnaan diri. Ketika target telah terjebak di dalam perluasan domain tersebut, maka bisa dipastikan semuanya telah berakhir. Dan benar saja, saat ini Ultimate Mekamaru nampak terjebak dan tidak berdaya.
Demikian juga dengan Mutako Kichi, yang sepertinya 100% telah dilumpuhkan. Namun si Muta tidak benar-benar lumpuh, hanya saja Ultimate Mekamaru telah tersegel dan tidak bisa digunakan. Dia pun terpaksa menggunakan kembali tabung Simple Domain-nya, di mana teknik yang terkandung di dalamnya merupakan teknik turun-temurun yang dilarang untuk dibocorkan. Selain itu, Simple Domain adalah teknik untuk melindungi diri dari serangan teknik perluasan domain. Dengan kata lain, Simple Domain diciptakan untuk orang-orang yang lemah. Saat itu pun Ultimate Mekamaru bangkit dan langsung menikam Mahito dari belakang. Si Mahito pun sangat kaget dan tubuhnya langsung habis tidak tersisa setelah menerima serangan Simple Domain dengan begitu telak. Muta pun nampak sangat puas setelah berhasil menghabisi Mahito dan terlepas dari perluasan domain. Lagi-lagi si Kito sangat kagum dengan teknik Simple Domain, di mana walau begitu sederhana, namun teknik ini memiliki kekuatan mengerikan jika dilancarkan dari dalam. Selain itu, teknik tersebut berhasil membuat Mahito terluka parah. Dengan begitu pede, Muta lantas mendatangi Geto dan berniat menghabisi penyihir tersebut dengan Simple Domain terakhirnya. Dia juga masih menyimpan 5 tahun energi kutukannya untuk bertarung habis-habisan melawan Geto Suguru. Muta yakin bisa memenangkan pertarungan ini, dan dia memiliki harapan besar bisa berkumpul kembali bersama teman-teman, khususnya si Miwa yang disukainya. Namun harapan Muta seketika sirna, karena si Mahito yang ternyata tidak mati, tiba-tiba merangsek masuk ke dalam kokpit Ultimate Mekamaru, dan hendak menusuk Muta dengan bor besar. Di saat itu juga, Muta mengaktifkan boneka Mekamaru standarnya untuk menghentikan serangan Mahito. Dia pun terpaksa menggunakan Simple Domain terakhirnya pada Mahito secara langsung bersamaan dengan serangan boneka Mekamaru. Mahito pun melepaskan banyak jiwanya untuk menghancurkan Mekamaru standar. Walau nampak biasa saja, namun boneka Mekamaru sanggup memberikan perlawanan yang cukup merepotkan Mahito. Ketika tubuh Mekamaru standar telah remuk dan hancur, saat itu juga si Muta tiba-tiba melesat sambil membawa Simple Domain-nya untuk menghabisi Mahito. Di sisi lain, Miwa terlihat duduk di samping boneka Mekamaru di sekolah. Miwa mengungkapkan bahwa dia ingin sekali menjenguk Mekamaru alias Mutako Kichi secara langsung. Walaupun nantinya dia bisa sedih jika berpisah, namun pada intinya Miwa ingin menjalin kedekatan dengan Mutako Kichi. Miwa pun memastikan bahwa pada suatu hari nanti dia akan menemui Muta. Sayangnya saat ini Ultimate Mekamaru telah rusak dan hancur. Demikian juga dengan Mutako Kichi yang jelas-jelas telah dikalahkan. Geto dan Mahito pun pergi menjauh. Disinilah terkuak fakta bahwa dalam pertarungan sebelumnya Mahito pura-pura mati dengan menghilangkan domainnya agar Muta mengira dirinya tewas. Jelas sekali bahwa semua ini telah diatur dan berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu pada tanggal 31 Oktober 2018 jam 7 malam, telah diturunkan penghalang dengan radius sekitar 400 meter di pusat perbelanjaan distrik Shibuya. Hari itu bertepatan dengan perayaan Halloween, dan tentunya banyak sekali orang yang mengenakan kostum hantu, serta berpesta pora menikmati jalanan pusat distrik Shibuya. Tanpa diduga penghalang benar-benar diturunkan, dan orang-orang yang berpesta tadi tidak bisa keluar dari penghalang tersebut. Selain itu, secara tiba-tiba banyak sekali orang yang terhisap masuk ke dalam stasiun kereta Shibuya, ibarat air di dalam bak mandi yang penyumbatnya telah dicabut. Sementara itu di luar penghalang, sekitar pukul 8 malam tepatnya di pintu keluar stasiun Tokyo Metro Shibuya, Ichiji tengah memberikan segala informasi pada Nanami, Fushiguro, dan Ino Takuma tentang penghalang yang menutupi pusat distrik Shibuya. Di lain tempat, Akarinita menyampaikan pada Zenin Naobito, Maki, dan Nobara bahwa penghalang ini sangat sulit untuk dihancurkan. Anehnya, semua orang pada kabur ke pinggiran penghalang dan mereka berteriak untuk membawa Gojo Satoru kemari. Naobito pun menilai bahwa hal ini sangat janggal, karena orang awam tidak mungkin bisa mengenal Gojo Satoru. Walau sulit dihancurkan, namun penghalang tadi bisa dilewati oleh penyihir Jujutsu sesuka hati dari sisi manapun. Jadi untuk lebih mudahnya, penyihir Jujutsu harus mencari si pembuat penghalang untuk menghancurkan penghalang tersebut secepatnya.
Akari pun meminta Maki dan yang lainnya untuk tetap standby di pintu masuk jalan kuliner Shibuya Mark City. Di sisi pintu selatan stasiun Shibuya, Kusakabe, Atsuya, dan Panda juga nampak bersiaga. Kusakabe agak curiga dengan teknik penghalang yang diturunkan, di mana teknik tersebut begitu mirip dengan penghalang pada acara pertukaran sekolah beberapa waktu yang lalu. Namun yang lebih janggal lagi, atasan telah memerintahkan Gojo Satoru sendirian untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa di Shibuya. Kusakabe, Panda, dan semua penyihir Jujutsu lain hanya akan bersiaga di luar penghalang untuk menghabisi para musuh yang berhasil kabur dari Gojo Satoru. Di dalam penghalang, semua orang mulai panik karena tidak bisa keluar dari penghalang. Walau tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka terus berteriak dan meminta Gojo Satoru segera datang. Intinya, jika Gojo tidak datang, maka mereka semua tidak bisa keluar dari penghalang. Ketika suasana sudah semakin memanas, tanpa disangka Gojo Satoru tiba-tiba muncul begitu saja di tengah kerumunan orang-orang tersebut.